Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa. Dan di video kali ini, kita akan melihat kegunaan menggambarkan konfigurasi medan listrik dan medan magnet pada bumbung gelombang. Pengetahuan tersebut pada dasarnya berguna untuk proses pencatuan pada bumbung gelombang. Dan apa itu pencatuan? Bagaimana caranya? Jawabannya ada di video berikut ini. Bumbung gelombang pada dasarnya merupakan kabel, dan kabel itu digunakan untuk mengirimkan gelombang elektromagnetik dari satu titik ke titik lain, sehingga kita perlu menyuntikkan gelombang ke dalam bumbung gelombang tersebut. Mekanisme penyuntikan gelombang tersebut disebut dengan pencatuan. Nah, untuk memasukkan gelombang ke dalam bumbung gelombang, ada dua cara. Yang pertama adalah pencatuan dengan menggunakan yang namanya dipol listrik, di mana dipol listrik tersebut ditempatkan pada posisi medan listrik yang maksimum dengan arah dipol paralel dengan arah medan listrik. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Nah, sekarang mari kita coba mencatu suatu bumbung gelombang untuk mendukung mode TS10. Gambar ini telah kita lihat di video sebelumnya, di mana ini adalah gambar medan listrik untuk bidang yang berwarna ungu ini. Nah, sekarang jika kita ingin mencatu dengan menggunakan dipol listrik, kita tidak bisa meletakkan pencatuan seperti ini. Karena jika kita meletakkan pencatuan seperti ini, di mana kita gunakan konduktor yang mengaliri arus ke arah sesuai dengan panah berwarna merah, maka arus ini akan menghasilkan medan listrik yang arahnya sesuai dengan tanda panah yang berwarna merah ini. Sedangkan untuk mode TS10 tidak ada EX, yang ada hanya EY. Jadi, jika kita melakukan pencatuan seperti ini, hasilnya adalah sia-sia. Jadi bagaimana cara mencatunya? Kita catu dengan arah arus searah dengan medan listrik yang berwarna hijau ini. Apakah bisa dicatu di sini? Kalau kita mencatu di ujung pada posisi X sama dengan 0, apa yang terjadi? Kalau kita lihat variasi yang hijau terhadap sumbu X, pada X sama dengan 0, medan listriknya adalah 0. Sehingga berapapun sinyal yang kita kirimkan, pasti di ujung sini menjadi 0. Berarti harus kita catu di mana? Di sini. Kita catu pada saat posisi medan listriknya adalah maksimum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berarti kita sudah tahu kita tempatkan di posisi A/2. Tapi dari sumbu Z, arahnya berapa jaraknya? Berapa jauhnya? Sekarang kita lihat. Ini adalah arah medan listrik di bidang yang berwarna ungu ini. Dan kita tahu bahwa kita harus memberikan pencatuan yang arusnya searah dengan arah medan listrik. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita catu di sini? Di jarak V per beta dari muka, dari bagian depan bumbung gelombang. Jika kita lakukan seperti ini juga salah. Kenapa? Di posisi ini, harga medan listriknya adalah 0. Sehingga berapapun yang kamu kirim, berapapun yang kita kirim, hasilnya pasti jadi 0. Berarti harus kita catu di mana? Di sini. Jadi harus kita catu dengan jarak V per 2 beta dari pangkal bumbung gelombang. Sehingga kalau saya gambarkan, untuk mencatu mode TS10, maka pencatuan kita letakkan di sini. Dengan jarak, ini adalah lambda per 4. Lambda per 4 itu identik dengan V dibagi 2 beta. Dan pencatuan ini terletak di tengah-tengah dari bumbung gelombang. Ini adalah pencatuan dengan dipol listrik.
Pencatuan berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan dipol magnet, di mana dipol magnet itu merupakan kawat yang melingkar. Karena kawat yang melingkar ini akan menghasilkan medan magnet yang menembus lintasan dari kawat yang melingkar ini, sesuai dengan aturan tangan kanan. Di mana kawat yang melingkar ini harus kita tempatkan sedemikian rupa agar medan magnet yang dihasilkan oleh lintasan yang melingkar ini terletak pada posisi medan magnet yang maksimum. Dari video tadi, sudah kita pelajari cara mencatu bumbung gelombang dengan menggunakan dipol listrik dan juga dipol magnet. Sebelum melakukan pencatuan, kita harus mengetahui terlebih dahulu konfigurasi medan listrik dan medan magnet di dalam bumbung gelombang tersebut. Nah, di video berikutnya, kita akan mengerjakan latihan soal mengenai bumbung gelombang rektanguler. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.